Perlahan tapi pasti ya, Fate ya. Slow but sure. Oke, slow but sure. Tiup lagi, pipinya udah mulai pegal ya kan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god, Fatality-nya bagus banget. Dan sekarang semuanya dimasukin lagi rizkinya. Sekarang banget Mormorin. Dan langsung dapatkan juga. Lihat sini, jawet. Gak ada gojek, habisin. Gojek gue dipemaskan. Oh my god, Diva di arah top lane ke arah seorang Mochi. Dan ngebuat 4 poin yang sia-sia. Mereka gak ada Mochi, apa yang mereka lakukan? Mereka membiarkan seorang Mochi di arah bottom lane sendiri. Mereka gak jaga hyper carry-nya. Yes, halo Sobat Gamer, masih di Sportstar Indonesia dan sekarang kita masih memasuki di babak knockout bersama dengan Profesor KB juga yang selalu memberikan ini analisa terbaik juga dan pastinya selalu Red Tigers itu gimana? B kemarin kalah. Aduh, kalau kemarin mungkin bisa dibilang memang bukan member terbaik dari Red Tigers. Bukan member terbaik. Dengerin. Karena menurutku yang turun ini kayak bisa dibilang kayak trial and error-nya dari Red Tigers. Trial and error. Oke, kalau gitu ya. Apa? Kita langsung masuk ke dalam draftnya ban and pick di antara Red Tigers melawan Blue Rhinos. Oke, kalau kita sekarang balik lagi ke ban and picknya, Profesor kami bisa dilihat di atas sudah ada Luyi, Esmeralda, Yuzong dan juga Uranus. 4 hero yang sudah di-ban dari masing-masing tim. Ini agak sedikit surprise ya, bukan Atlas yang diamankan tapi Valir nih. Tapi Profesor, kita kemarin sempat ada, kita tuh udah ada sempat super coach kita ngomong. Kalau support itu adalah bagian paling istimewa di dalam tim. Benar banget, aku setuju banget yang dibilang sama super coach itu. Dan ternyata kalau misalnya kita ngomongin masalah support di patch yang sekarang atau di meta yang sekarang atau di permainan yang sekarang, itu biasanya jadi playmaker. Kayak gitu. Dia playmaker, Pembuat permainan. Jadi misalkan kita mau main kayak gimana, itu tuh nanti tergantung sama supportnya. Supportnya bakal seperti apa gitu. Oke, meskipun begitu kita lihat udah ada Popol dan juga Selena yang diamankan oleh Blue Rhinos dan Profesor KB. Kali ini ternyata Atlas harus dilepas dan Blue Rhinos ini bahaya banget. Kenapa? Blue Rhinos mereka punya 2 hero yang bisa ngebuka map secara bersamaan dengan ada vision yang cukup jelas. Dan jangan lupa secara global bilang ini bener-bener sampai itu jungle ujung juga masih bisa ditaruh. Bahaya banget, Red Tigers harus berhati-hati, harus bisa mengamankan posisi. Dan kalau misalnya di early game Red Tigers bisa untuk mengamanin Popol dan Kupa. Tapi ingat Profesor, Popol dan Kupa ketika Kupanya terkena burst fireball itu nggak reload, nggak reset. Tapi ingat, high risk, high return. Oke. Ya, walaupun Tapi kita juga tahu kalau itu sempat di nerf ya, tapi betul masih dipakai untuk di hyper carry Profesor KB. Apakah itu menjadi pilihan yang cukup baik? Sebenarnya kalau misalkan memang Cloud ini bisa unggul di awal, ini bakal jadi 1 poin yang cukup manis dan cukup baik. Ya udah, kalau gitu kita langsung masuk ke Land of Danilandia, Red Tigers versus Blue Rhinos. Dan tentunya masih ditemani oleh Pinky Boys, Cornet dan juga Ranger. Masa kita berdua adalah Cornet Emas. Let's go! Let's go. Ada Fate yang di arah mid lane menjadi supportnya. Ini Valirnya pakai emblem support ternyata ya. Oke. Dia nggak pakai mage yang Impure Rage atau mungkin talent discountnya ya. Agak sayang ya Bung Korek, sejujur-jujurnya. Pacarin dong kalau saya. Iya, kalau sayang juga diajak kebalikan juga bisa ya. Jadi gini, sejujur-jujurnya orang jujur ya. Di mana Valir ini harusnya super coach kita udah bilang kalau dia dari tipikal support mage. Sayang sekali kalau tidak menggunakan emblem mage biar kalian damage-nya benar-benar keluar di arah early game. Bahkan di arah late game-nya juga ya lebih berasa damage-nya. Walaupun sebenarnya keuntungan dari support untuk regeneration-nya tepat, regen darahnya, mananya, dan juga punya speed-nya paling cepat ya. Karena dia punya 10% total movement speed dari support. Kalau misalkan dia penuhin di arah movement speed-nya. Bener, bukan sembarang bener. Tapi di arah bottom lane sepertinya Hansel cukup adil dengan Avil. Tapi Avil udah menuju level 3. Bisa dibilang Avil lumayan mendominasi. Walaupun dibilang menang juga enggak. Tapi dari segi lane-nya... Hilang ya, Jawhead hilang ya. Iya. Dan jungle dari tim Red Tigers sungguh berani kalau saya lihat. Yes, didapatkan untuk mendapatkan farming aja dulu.
dengan top lane. Licker ke arah depan, tidak terkena sayangnya. Stun dari Perfect X-nya. Licker ke arah Lihat satu Kena. Absol masih mengenai ke seorang Juju masih punya ejector kali dipaksa. Bakal coba digigit oleh Kupa tapi Atlasnya yang tumbang. 2 poin diamankan oleh seorang Mochi. Looking for triple kill dan seorang Mochi. Lihat garukannya terlalu sakit. Mochi double kill mendapatkan 3 poin untuk tim Red Tiger. Oke, kita lihat sedikit replay di arah top lane. Junjun bagus banget, dia masih bertahan dan mengorbankan Ditski. Ditski pinter banget. Dia korbanin dirinya dibanding harus kehilangan Junjun sebagai offlaner yang kita bisa bilang penopang ketika mid lane-nya kalah adalah sisi samping. Dan nggak pakai retribution. Bener banget, sedangkan Fed bakal coba untuk kebakar api Aspara Blazing Duet ke arah belakang yang bukan 15 miliar dan ternyata nggak berhasil mendapatkan apapun. Ditski dengan perfect match-nya belum berhasil mendapatkan apapun. Bakal coba dipasang, Fataling keluar tapi Moribe masih ada dan harus tumbang 1 poin untuk tim Blue Rhinos. Fade-nya masih selamat di arah belakang. Mochi mau dapetin Midas, lihat bakal coba dikasih double kill. Mau dipasangkan ada stiker dari seorang Mochi. Yes, dan ternyata mungkin ada shot call di sana dari Red Tiger untuk tidak memaksakan masuk ke arah tengah. Walaupun sebenarnya masih bisa dapat triple kill-nya, tapi ternyata Mochi lebih milih untuk objek Coach Marsha. Ini Mochi bos, bukan kaleng-kaleng. Yes, dan move lagi di arah atas kayaknya mau didapatkan bisa saja. Dan Valirnya yang berhasil mendapatkan di arah top lane-nya. Maxi-nya yang harus tumbang ternyata. Dan ternyata Mochi tergigit oleh seorang Kupa kali ini harus mundur lumayan sakit. Langsung ada Fatali, bakal coba dipasang. Masih ada Mirror Image tapi terlalu jauh Juan benar-benar fokus dan terkena trap. Gak berhasil mendapatkan 1 orang Midas. Yes, dan dari Selenanya, what are you doing man? Terkena sakit malah langsung mengorbankan dirinya. Memberikan nyawanya kepada anak-anak dari Red Tiger. Ya sudah digigit, Kupanya udah mulai mengamuk. Burst Fireball dikeluarkan tapi Kupanya dimakan kembali. Dan di arah top lane, bakal coba dipaksa. 1 poin diamankan oleh Avil tapi masih bisa bertahan. Dan lihat, Avil walau Fatali diamankan di arah top lane. Wow, komit banget. Dan masih ada Selena juga di sana. Di match yang kemarin, di mana para pemain dari tim Blue Rhinos, Red Tigers, dia udah menang awal tapi di comeback. Jangan lupakan itu. Walaupun Mochi sekarang bener-bener lagi owning banget, dia gak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Dan di arah top lane Hansel masih punya flicker dari Last Insanity setidaknya memberikan damage ke para pemain tim Blue Rhinos. Dan di skip flicker dan dapetin 3. Oh my god, Fatality bagus banget. Dan sekarang semuanya dimajuin lagi di skinnya. Sekarang banget one more hit dan langsung dapatkan juga. Sini jawet. Gak ada Hojer, habisin. Hojer juga gue di Oh my god, timpai di arah top lane ke arah seorang Mochi dan ngebuat 4 poin yang sia-sia. Wah. Mereka gak ada Mochi, apa yang mereka lakukan? Mereka membiarkan seorang Mochi di arah bottom lane sendiri. Mereka nggak jaga hyper carry-nya. Mereka ngebuang 4 poin Bung Cornet. Dan ini nafas segar untuk Blue Rhinos. Sangat segar. Ini kalau misalkan diulang berkali-kali, ini mengingatkan Cornet sama kejadian minggu lalu ketika comeback terjadi dari tim Blue Rhinos. Yes, makanya apapun bisa terjadi. Kali ini lihat Mochi sudah mulai kehilangan turtle-nya dan Little Wonder berhasil diamankan ketika head to head oleh seorang Midas. Kita lihat Fatalingnya bagus dapetin banyak tapi mereka memaksakan keadaan. Kenapa dipaksain? Lihat Junjun gak lihat di belakang ada Maxi dengan Lunox-nya. Dan mereka salah banget di teamfight tanpa adanya Mochi. Karena Mochinya yang benar-benar damage deal terbesar sejauh ini. So far ya? Iya, karena belum tumbang juga dan aku yakin itemnya juga udah banyak banget. Tapi mereka... Ayo. Gasin. Popol udah ulti. Gasi. Kita bakal lihat udah mulai tergaruk oleh seorang Mochi. Oh, Popol udah ulti. Gasi. Kita bakal lihat udah mulai tergaruk oleh seorang Mochi. Oh, Popol Kupa masih punya flicker bakal dipasang ke arah belakang. Mochi bakal down. Jam didapatkan oleh seorang Maxi. Well played, tapi lihat di belakang sana Midas masih punya mirror image. Junjun Sakaratul mau spend bakal ngebakar. Apakah bakal dibalikkan keadaannya? This is the 3 orang dari Red Tigers. Ini bencana dan Wow, ini adalah definisi bencana yang sesungguhnya. Dilakukan lagi oleh Red Tigers di minggu ini. Mereka early game megang banget tapi di arah mid
game di menit ke-10. Wipe out didapatkan oleh teman-teman dari Blue Rhino dan bahkan lihat di arah mid lane-nya. Dua Dua turret. turret dengan sangat amat mudah. Dan ternyata benar seperti dugaanku. Mochi ini harus dijaga. Apapun yang terjadi mereka boleh ngincer Cloud-nya. Tapi Mochi lebih penting. Prioritas. Mereka harus tahu prioritasnya siapa. Kalau mereka tetap ngincer ke arah backline tapi nggak ada dealer damage, nggak ada follow up. Buat apa? Yang ada malah terwipe out. Mochi-nya nggak ada yang jaga sama sekali. Yes, ini kalau misalkan semakin late game lagi, aku yakin Cloud-nya juga udah semakin gendut ya atau semakin fat. Kejar aja, tunggu Roger. Tunggu. Tahan ya, karena 3 menit lagi bakal diperkuat atau di enhance. Oh, Mochi sayang sekali terperangkap kali ini dan blessing buat ke arah belakang. Berhasil mendapatkannya. Midas langsung loncat fatal, dapetin 1 poin. Ternyata Gold berhasil digaruk, ditumbangkan. Masih ada lagi ke arah belakang dan Midasnya masih. Midas, join. Oh, gak bisa, Cok. Sekarang. Midas salah bisa di luar mendapatkan double kill. Tapi kita lihat juga di sana Midasnya masih menjaga posisi dengan cukup baik. Lunoxnya dari depan dan diajar balik ke kita. Tapi masih ada Purify. Mencoba untuk maju, enggak, ternyata masih bisa survive dengan menggunakan battle damage-nya. Tapi Lunoxnya sendirian di sana ditinggalin orang-orang tercintanya. Dan ini akan menjadi bencana kembali untuk Blue Rhino saling bergantian. Ini seperti di minggu lalu mereka balas-membalas. Tapi apakah Cloud dari seorang Midas mampu merubah segalanya menjadi lebih indah? Lihat, tersisa 1 bar terakhir. Mochi udah merubah. Dan lihat udah bakal ada beta. Masih ada lapis tadi dia sangat baik dari seorang Hansel. Dimajuin lagi, Junjun tidak mengeluarkan solo force, tidak berhasil menginjekkan dan masih bisa survive dari serekaunya. Dia masih selamat, Junjun nggak mau fokus. Dia nggak mau komit karena dia punya Lord. Dia tahu dia megang Lord. Kalau dia komit dan dia terpleset malah ngerubah segalanya dan sia-sia Lordnya. Yes, dan ini device untungnya untuk instant replay-nya. Kayaknya tadi agak sedikit ragu juga ya dari Cloud-nya. Atau mungkin masih cooldown dari Purify-nya. Dia kena sharing torrent sehingga terkena impact slow yang cukup besar. Jika dia tidak bisa untuk menari berdansa dengan Blessing Duende dan tidak berhasil untuk mengamankan Valirnya. Tidak ada Roger-nya. Masih mencoba untuk mencari darah terlebih dahulu di arah jungle-nya. Tapi Lord-nya dengan bebas untuk Maxi. Sekarang banget aja masih bisa tuh kabur ke belakang ternyata. Yes, tapi mereka nggak boleh paksa team fight kalau mereka nggak ada seorang Mochi di arah top lane. Mochi bakal coba objektif ke arah inhibitor dan ternyata inhibitor di arah top lane gak berhasil dan dapetin poin terhadap seorang Selena. Paling dapetin poin di arah bottom lane. Bakal coba dipaksa oleh Diski dengan perfect match Mochi. Damage terlalu sakit dan ternyata langsung ada batalingnya masih dihindari oleh seorang Midas dengan Purify-nya. Tanpa perlu dibaca sama Midas, dia langsung mencoba untuk fokus lagi di arah tengahnya mendapatkan ini sementara itu tapi ternyata gigit itu saja. Dan ternyata dari seorang Rogernya yang harus tumbang barusan. Yang tiba-tiba diberikan suplemen jadi besar. Di sana lagi ada trap lagi yang support. Junjun, apa yang kamu lakukan? Mencoba untuk maju. Sama nih si Popol. Popol ini gas. Terkena efek slow, terlalu lambat. Dan bahkan dia juga oh my god, dia harus tumbang begitu saja. Tanker dari tim Blue Rhino. Bagus banget covernya. Itu luar biasa. Baru itu yang disebut dengan cover. Ketika Junjun memaksakan keadaan panggilan dan ternyata cover dari Red Tiger sudah masuk dan Blue Rhinos mereka malah terbaiting. Harus kehilangan Suga. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Dan kali ini Lord untuk kedua kalinya di arah bottom lane. Bakal coba langsung didapatkan oleh para pemain dari tim Red Tigers. Ada Junjun dan juga Mochi yang udah siap untuk mengamankan dan Fate sudah melihat ada pergerakan dari seorang Selena garukan yang terlalu sakit. Ini buat kalian yang masuk angin bisa minta tolong Roger ya. Dijamin bukan masuk angin yang hilang, kalian yang juga hilang. Itu benar-benar ganggu banget trap yang dimiliki oleh para pemain dari tim Blue Rhinos. Kali ini bakal coba dipaksa 1 hit dan ternyata kalau Mochi untungnya masih sabar. Dia punya salah satu sisi yang bagus banget yaitu bisa menahan. Objektif lebih diunggulkan kali ini dan Bapak Lord sudah mulai masuk ke arah mid lane. Bakal coba digaruk. Mochi udah gak punya Purify. Ini berbahaya Bung Cornet. Mochi gak boleh terlalu offside. Bakal coba ditembak aja. Mukanya dan ternyata saja Red Tigers mereka sangat amat kuat.
dan ini adalah post match-nya. Kita lihat damage yang dikeluarkan sampai 24% dan Hansel ternyata kita lihat juga memberikan damage yang luar biasa besar ya, Profesor. Nuke damage ini bisa dibilang meledakkan damage yang bisa dibilang benar-benar gede banget sehingga nantinya akan merugikan untuk tim lawannya. Sesuai dengan tadi yang 70-30% yang aku bilang ini Rogernya unggul jauh banget dibandingkan Cloud. Dan gimana kok Red? Kawan. Lihat ya, Mochi tadi kayak gitu pas menang. Kawan gue seneng banget Sobat Gamer ya. Lihat Sobat Gamer Mochi langsung gitu. Nah ini highlightnya ya. Iya, yang bisa kita lihat juga di layar kaca, kalau misalkan untuk melihat dari pas awal-awal mereka memaksa untuk end begini aja gamenya, tapi ternyata nggak bisa. Kita tahu sendiri tentunya Blazing Duet sangat-sangat mengerikan damage-nya, apalagi di late game, udah punya Demon Hunter Sword juga. Dan ini yang membuat Mochi sebenarnya hampir aja throw the game. Karena dia benar-benar dalam posisi yang kegigit sama Kupa, dan bahkan itu dia nggak bisa pulang sama sekali, udah nggak ada Purify, dan dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Tapi di sini Mochi benar-benar membalaskan kesalahannya dengan langsung berubah menjadi Wolf Form, dan dia langsung benar-benar ngebantai abis base dari Blue Rhinos. Biasa aja dong Bang. Nggak, tadi kan nanya kan ekspresi Mochi kayak gimana gitu, kayak pas perang. Aduh. Udah begini-begini nggak? Apa? Nah, Gitu nanti. Oke Sobat Gamer, tapi ini masih game yang pertama. Kita akan masuk nantinya untuk game yang kedua karena ini best of 3 series pastinya. Kan gue udah bilang dari awal, apapun yang dibilang kapten lu atau temen lu, itu lu punya otak sendiri dan lu punya mikro sendiri. Emang lu banget main popol enggak kan? Jujur aja kita udah ngelakuin yang terbaik. Cuma emang yang pertama chemistry-nya nggak dapet, terus cara mainnya juga beda. Kayak aku sama supportnya tuh bener-bener tipe yang maju, tapi sedangkan si core kita itu tipe yang harus farming lama dan pengen late game.